Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Fisika untuk jenjang MA tahun 2023. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 15 dan di video ini kita akan lanjutkan mulai dari nomor 16. Baik, kita baca soalnya terlebih dahulu. Sebuah bis dengan massa 10.000 kg bertugas mengantarkan rombongan jamaah umroh ke bandara. Mobil bis tersebut mula-mula bergerak di jalan lurus dengan kecepatan 30 meter per second. Untuk menghindari tabrakan dengan mobil lain yang lewat di depannya, sopir bus menginjak rem hingga dalam 20 detik bis berhenti. Besarnya gaya rem yang bekerja pada mobil bis tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi ini soal yang berkaitan dengan gerak lurus berubah peraturan yang diperlambat dan gaya ya, hukum Newton. Oke, kita akan menggambarkannya, sketsanya seperti ini. Jadi kita misalkan busnya berupa balok atau kotak seperti ini ya. Mula-mula dia punya kecepatan awal. Jadi dia punya kecepatan awal yang nilainya adalah 30 meter per second. Kemudian dalam waktu 20 detik dia memiliki kecepatan akhir yaitu VT yang nilainya adalah 0. Dan tentu saja dia mengalami perlambatan yang dilakukan atau perlambatannya itu diberikan oleh gaya gesek yaitu FG yang kita gambarkan arahnya berlawanan. Jadi ada gaya gesek arahnya ke kiri. Pertanyaannya berapakah gaya gesek ini atau gaya rem ini ya. Jadi kita mulai dengan mencari perlambatannya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan persamaan GLBB yaitu VT sama dengan V0 kemudian dikurang dengan AT karena dia diperlambat. VT-nya adalah 0, kemudian V0-nya di sini yaitu 30 dikurang dengan perlambatan dikalikan waktu yang diperlukan itu 20 detik. Jadi 20A kita pindah ruas ya sama dengan 30 yang berarti A-nya itu sama dengan 3/2 atau 1,5 meter per second kuadrat ya. Ini adalah perlambatannya. Nah, untuk mencari besar gayanya maka kita tinggal menggunakan hukum Newton yaitu F itu sama dengan M dikalikan dengan perlambatan atau M dikalikan dengan A. Di mana F yang bekerja di sini tidak lain adalah gaya gesek itu yang memperlambat. Jadi F gesek itu sama dengan massa bendanya adalah 10.000 dikalikan perlambatannya adalah 3/2. Jadi 10.000 dikalikan 1,5. Maka sudah pasti jawabannya adalah 15.000 Newton. Nah, kita sudah dapat jawaban untuk soal nomor 16 ini yaitu opsi D ya, cukup mudah. Kita lanjut soal nomor 17. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak sebuah gedung dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar dan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Jika ketinggian bangunan itu 45 meter dan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan oleh batu hingga menyentuh tanah adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini adalah soal yang berkaitan dengan gerak parabola ya. Jadi kita akan menggambarkan dulu untuk kasusnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi di sini kita memiliki suatu bangunan yang ketinggiannya adalah 45 meter kalau kita ukur dari tanah. Kemudian kita memiliki suatu batu atau benda di sini yang dilemparkan dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar atau bidang horizontal. Kemudian kecepatan awalnya 20 meter per second. Artinya dia nanti akan membentuk sudut seperti ini. Ini adalah V0 dan sudah pasti gerakannya adalah gerak parabola ya. Jadi dia akan turun seperti ini. Gerakannya berupa gerak parabola dengan sudut di sini bernilai 30 derajat. Oke, kita tuliskan dulu di sini sudutnya adalah 30 derajat. Nah, pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan batu hingga menyentuh tanah. Artinya kalau sudah sampai di tanah ini, berapakah waktu yang diperlukan? Oke, kita bisa menggunakan persamaan untuk arah vertikal ya. Di sini untuk V0-nya kita uraikan terlebih dahulu, yaitu ada V0 yang ke arah X, dan ada V0 yang ke arah Y. Masing-masing untuk ke arah X berarti V0 cos alfa, yang ke arah Y berarti V0 sin alfa ya. Kita tulis V0 Y seperti ini. Nah, sekarang kita lihat arah vertikal. Untuk arah vertikal pada gerak parabola yang seperti ini adalah gerakannya berupa gerak lurus berubah beraturan. Maka kita bisa menggunakan persamaan ketinggian atau jarak yang ditempuh sama dengan V0Y dikalikan dengan T, kemudian min setengah dikalikan GT kuadrat. Tetapi karena dia dilempar dari ketinggian tertentu atau ketinggian awal di sini yaitu 45, kita tambah dengan H0 ya. H0 itu ketinggian awalnya yaitu 45 meter ini. Selanjutnya yang diminta adalah waktu yang diperlukan hingga menyentuh tanah. Oke, pada saat dia menyentuh tanah di sini, maka nilai H-nya akan sama dengan 0. Kita substitusikan di sini yaitu nilai H-nya 0, V0Y adalah V0 sin theta atau sin 30, kemudian dikalikan dengan waktunya yang akan kita cari, dikurangi dengan setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat kemudian ditambah dengan H0. H0-nya yaitu 45.
Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya, yaitu 0 sama dengan V0-nya itu 20, kemudian sin 30 adalah setengah dikalikan T, kemudian dikurangi setengah dikalikan gravitasi ya. Oke, di sini gravitasinya menggunakan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kalau kita menggunakan angka 9,8 di sini, jelas angkanya nanti akan jelek ya, atau angkanya akan tidak bagus untuk persamaan yang bentuknya kuadrat. Maka caranya adalah kita misalkan dulu atau kita menggunakan G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, nanti jawabannya akan kita cari yang paling dekat ya. Karena di sini kebetulan rentang jawabannya juga cukup jauh ya, 3,5, 4,2, 5,2, dan 6. Jadi nanti kita gunakan G10, tetapi jawabannya nanti pasti tidak ada di sini, tapi kita akan cari yang paling dekat. Nah, jadi seperti itu supaya kita bisa menghemat waktu dan bisa melakukan perhitungan dengan mudah ya. Jadi G-nya pakai 10, kemudian T kuadrat ditambah dengan 45. Sehingga persamaannya akan menjadi 0 sama dengan 10T, kemudian dikurangi dengan 5T kuadrat, kemudian ditambah dengan 45. Atau kita susun ulang bentuk persamaannya ya. Pindahkan semua ke ruas kiri supaya yang ada kuadratnya itu positif koefisiennya. Jadi kita pindah ke kiri semua. Jadi 5T kuadrat, kemudian dikurang dengan 10T, kemudian dikurang dengan 45 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, semua ruas boleh kita bagi dengan 5 ya. Kita bagi semuanya dengan 5, maka kita dapat T kuadrat, kemudian dikurang dengan 2T, kemudian dikurang dengan 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan perhitungan. Karena ini tidak bisa kita faktorkan ya, kita tidak bisa mencari bilangan yang kalau dijumlah hasilnya negatif 2, kalau dikali hasilnya minus 9, maka kita tetap menggunakan rumus ABC, tetapi angkanya jauh lebih mudah ya. Jadi T sama dengan kita gunakan rumus min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi min B adalah 2 plus minus akar dari B kuadrat yaitu 4. 2 kuadrat adalah 4 dikurang 4 dikalikan 1 dikalikan C-nya min 9. Maka ini jadi plus ya. Plus 9 di sini dibagi dengan 2A berarti 2 kali 2. 4 ya. Jadi 2 kali 1 maaf. A-nya adalah 1. Maka jawabannya adalah 2. Sehingga kita dapat T-nya sama dengan, kita tulis dulu, 2 kemudian plus minus akar dari 4 dikalikan 9, 36, 36 tambah 4 adalah 40. Akar dari 40 dibagi dengan 2. Berarti T-nya sama dengan 2 plus minus 2 akar 10 dibagi dengan 2 ya. Akar 40 kalau kita seranakan kita dapat 2 akar 10, atau semuanya kita bagi dengan 2. Maka 1 plus minus akar 10. Nah, akar 10 itu pasti lebih besar daripada 1. Maka kita pakai jawaban yang positif ya. Jadi T itu sama dengan 1 plus akar 10. Nah, tinggal kita lakukan perhitungan. Dengan menggunakan kalkulator, akar 10 ditambah 1 itu kita akan dapatkan nilainya adalah 4,16 sekian-sekian ya. Maka kita cari jawaban yang paling dekat dengan angka 4,16. Ya jelas jawabannya pasti yang B ya, 4,22 detik ya. Kenapa tidak sama persis? Karena tadi alasannya kita menggunakan G-nya 10 ya, tidak sesuai dengan yang di soal. Tujuannya untuk mempermudah perhitungan yang kita lakukan. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 17, masih cukup mudah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18, kita baca soalnya. Matahari, bulan, dan planet berada pada tempat dan orbitnya masing-masing, seperti tertera dalam Quran Surah Yunus ayat 5 ya. Silakan bisa dibaca untuk ayatnya. Sekarang kita baca soal yang berkaitan dengan fisikanya. Tinjau sebuah planet yang dikelilingi oleh dua buah bulan yang masanya sama. Jika jarak antara planet dan bulan pertama adalah R, dan jarak planet dengan bulan kedua adalah 2R, maka gaya gravitasi pada planet yang ditimbulkan oleh bulan yang kedua terhadap bulan yang pertama adalah titik-titik. Oke, kita gambarkan kasusnya seperti ini. Misalkan kita memiliki sebuah planet, kemudian ada bulan pertama, ada bulan kedua ya. Planet dengan bulan pertama memiliki jarak R, planet dengan bulan kedua memiliki jarak 2R. Pertanyaannya perbandingan gaya gravitasinya. Nah, kita misalkan dulu massa planetnya adalah M besar, massa bulannya karena sama, jadi ini M kecil, kemudian ini M kecil. Persamaan atau pertanyaannya adalah gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh bulan kedua terhadap bulan pertama. Jadi kita bandingkan gaya gravitasi bulan kedua ke bulan pertama. Kita pakai persamaan gaya gravitasi dari Newton. Jadi F gravitasi itu dia akan memiliki persamaan, yaitu G dikalikan M1 dikalikan M2 dibagi dengan R kuadrat ya. Nah, kita masukkan aja di sini. Jadi F gravitasi bulan kedua, F gravitasi 2, kita tulis saja F2 di sini ya, dibandingkan dengan F yang pertama, itu berarti sama dengan, masukkan angkanya. Jadi G dikalikan M planet
M2-nya adalah M, kemudian jarak yang untuk bulan kedua adalah 2R, 2R dikuadratkan berarti jadinya 4R kuadrat, kemudian kita bagi dengan sama G dikalikan M kecil dibagi dengan jaraknya untuk bulan pertama adalah R kuadrat. Nah, sekarang GM besarnya boleh kita coret ya, GM besar M kecilnya bisa kita coret, R kuadratnya juga boleh kita coret. Maka kita tinggal memiliki bentuk sama dengan 1/4 dibagi dengan 1 atau sama dengan 1/4. Nah, yang ditanyakan F2 berapanya F1, berarti F2 itu sama dengan kali silang ya. F2 itu berarti 1/4 F1. Nah, inilah jawabannya ya, 1/4 dikalikan dengan F1. Maka opsi yang tepat adalah pilihan yang D. Kita lanjutkan soal nomor 19. Waktu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam satu waktu manusia dapat melakukan banyak hal baik yang bermanfaat atau sebaliknya. Sangat merugi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oke, tinjau sebuah jam mekanik atau non-digital dengan massa G, jejari roda R, dan momen inersia I. Berapakah jejari roda putaran jam tersebut agar momen inersianya menjadi 4 kali momen inersia sebelumnya? Nah, ini juga cukup mudah ya. Jadi, kalau kita perhatikan, persamaan momen inersia itu, I, itu pada dasarnya adalah kita dapatkan dari bentuk ini, integral dari R kuadrat dm. Jadi ini adalah persamaan dasar dari momen inersia. Kemudian dari persamaan ini kita bisa mendapatkan ya, misalkan I untuk bola. Nah, untuk bola kita tahu bahwa untuk bola pejal I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Atau lagi misalkan I untuk silinder pejal. I silinder pejal itu sama dengan 1/2 mr kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, bagian yang belakangnya itu selalu sama ya, mr kuadrat, mr kuadrat. Pembedanya hanya bagian yang depan. Untuk dimensi atau untuk geometri bola dia angkanya 2/5, untuk geometrinya yang silinder pejal angkanya setengah. Berarti momen inersia itu boleh kita tuliskan seperti ini. I itu sama dengan suatu konstanta dikalikan M dikalikan R kuadrat. Selama dimensi atau selama geometri bendanya sama, maka konstantanya akan sama di sini. Sehingga bisa kita simpulkan jika dimensi atau geometri bendanya sama, massa bendanya sama, maka I itu sebanding dengan R kuadrat kan. Jadi I itu hanya sebanding dengan R kuadrat. Maka kita bandingkan saja I2 dibandingkan I1 berarti akan sama dengan R2 kuadrat dibandingkan dengan R1 kuadrat. Nah, sekarang I2-nya kita tanya, I2-nya adalah 4 kali momen inersia sebelumnya. Jadi I2-nya adalah 4 kali I1. Kemudian dibagi dengan I1 itu akan sama dengan R2 kuadratnya kita cari. Jadi R2 kuadrat dibagi dengan R1-nya adalah R kuadrat. Maka I1-nya boleh dicoret, kita kalikan silang, maka kita dapat 4R kuadrat sama dengan R2 dikuadratkan ya. Kita akar kedua ruas, berarti 2R sama dengan R2. Nah, kita dapat nilai R2-nya harus 2R agar momen inersia yang dimiliki oleh benda tersebut menjadi 4 kali momen inersia sebelumnya. Maka jawabannya yang C ya untuk soal nomor 19. Kita lanjutkan soal nomor 20. 3 benda yang masanya sama yaitu 0,3 kg berada pada jarak tertentu seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Resultan gaya gravitasi yang dialami oleh M1 yang disebabkan oleh M2 dan M3 adalah titik-titik. Oke, jadi ini masih berkaitan dengan gravitasi lagi ya. Dan di sini kita lihat bahwa M1 itu akan mengalami gaya tarik atau gaya gravitasi dengan M2 dan M3. Nah, untuk meresultan kita perlu tahu terlebih dahulu untuk gaya gravitasi yang dialami oleh masing-masing M1, M2, dan M1, M3. Oke, di sini massa M1, M2, M3-nya sama yaitu 0,3 kg. Maka kita hitung terlebih dahulu yaitu F21 atau F12 ya. Gaya gravitasi antara massa 2 dan massa 1. Maka nilainya adalah G dikalikan M2 dikalikan M1 dibagi jarak R21 dikuadratkan. Kita masukkan angkanya sama dengan G-nya kita biarkan dulu dalam notasi G. M2 dan M1-nya sama yaitu 0,3 kg, maka kita tulis 0,3 dikalikan 0,3. Kemudian kita bagi dengan jaraknya mereka adalah 0,4 meter ya, 0,400. Artinya kita punya 0,4 kemudian kita kuadratkan. Oke, kita hindari desimal dan kita akan menuliskannya dalam bentuk pangkat ya. Jadi ini kita dapat G dikalikan 0,3 kali 0,3 adalah 9 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 0,4 kuadrat, jadi 16 dikalikan 10 pangkat negatif 2 juga ya. Maka kita dapat 10 pangkat negatif 2-nya sama, kita coret. Kemudian kita dapat hasil akhirnya yaitu 9/16G. Nah, ini adalah
F21. Kita lakukan hal yang sama untuk F31, yaitu gaya gravitasi antara massa 1 dan massa 3, yaitu G dikalikan M1-nya sama, 0,3 kali 0,3. Langsung kita tulis 9 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian dibagi dengan jaraknya sekarang 0,3. 0,3 dikuadratkan, itu berarti 0,09 atau 9 kali 10 pangkat min 2 juga ya. 0,3 kita kuadratkan. Nah, ini lebih mudah karena ini bisa langsung kita coret dua-duanya. Sehingga F31 itu sama dengan G. Nah, karena F21 dan F31 itu saling tegak lurus, F21 ke atas, F31 ke arah kanan, dan dia tegak lurus, maka resultannya tinggal kita gunakan Pitagoras ya. Sehingga F resultannya boleh kita tulis FR itu sama dengan akar dari F31 kuadrat atau F21 dulu ya. F21 dikuadratkan ditambah dengan F31 dikuadratkan. Sama dengan akar dari F21 kuadrat itu adalah 9 per 16G kuadrat. Jadi kita tulis dulu 9 kuadrat itu adalah 81 dibagi dengan 16 kuadrat itu 256. Kemudian G kuadrat ditambah dengan 1G kuadrat. Nah, kita tinggal hitung menggunakan kalkulator ya, supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kemudian kita sederhanakan dulu, G kuadratnya kita keluarkan. Jadi kita punya G kuadrat di sini, dikali dengan ini, 81 dibagi dengan 256 ditambah dengan 1. Kemudian akar dari G kuadrat itu sendiri adalah G. Yang di dalam kurung kita dapat, dalam akar ya maaf ya, kita dapat berarti ditambah 256 per 256. 256 ditambah dengan 81. Kita dapat berarti 337 ya. Ini 337 kemudian dibagi dengan 256. Dan kita tahu akar 256 tadi adalah 16 ya. Jadi ini G dibagi dengan 16 akar 337. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Dan perlu diperhatikan nilai G di sini adalah konstanta gravitasi umum yang bernilai 6,67 dikalikan 10 pangkat negatif 11 ya. Kalau kita masukkan nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 dibagi 16 dikalikan akar 3,37, kita dapat hasilnya adalah 7,65 kali 10 pangkat min 11. Jadi 7,65 kali 10 pangkat min 11, satuannya adalah Newton tentu saja. Maka jawaban yang sesuai adalah pilihan yang A. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Nanti untuk sisa soal lainnya kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.